Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Al-Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada hari ini episode ke-61 tanggal 20 April 2022. Dan pada episode ke-61 ini kita ulas berita ya. Dan hari ini kita sengaja ulas berita karena beberapa banyak isu ya yang harus kita bahas ya. Saya perkenalkan dulu, biasanya saya ulas berita ditemani oleh Dedi Sohendra ya, redaktur pelaksana ya. Dan Dedi Sohendra hari ini kayaknya full activity di Pengadilan Negeri Palembang ya, meliput beberapa agenda persidangan ya. Boleh saya sebut sini, Ded ya? Sesi pertama kita nanti akan membahas tentang sidang dugaan korupsi di BSB. Kemudian sesi kedua sidang OTT MUBA. Kemudian tetap kita juga bahas berita yang diminati oleh membaca koran SN tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Dan ada sidang terakhir tadi, sesi terakhir itu tentang 10 anggota Muara Inim ya yang diduga menerima fee ya. Oke, kita lanjut langsung ke sesi pertama Dede tentang sidang dugaan korupsi Bank Sumsel Babel. Apa agenda tadi, Dede? Hari ini untuk sidang dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Babel dengan 2 terdakwa, agendanya putusan sela ya. Putusan sela. Putusan sela ini dibacakan oleh majelis hakim, di mana sebelum putusan sela ini JPU jaksa penuntut umum sudah mendakwa. Kemudian dari terkait dakwaan itu penasihat hukum kedua terdakwa mengajukan eksepsi dari dakwaan dengan eksepsi ini hingga majelis hakim hari ini membacakan putusan sela. Membacakan putusan sela. Apa di antara putusan sela itu yang dari menarik? Putusan sela itu ya majelis hakim menolak eksepsi kedua terdakwa ya. Menolak ya. Di mana hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel sudah lengkap, cermat, jelas. Dan Pengadilan Negeri Tipikor berwenang mengadili perkara tersebut. Maaf penonton Lesa SN, kami tidak bisa menyebut nama 2 terdakwa ya. Tapi di antara 2 terdakwa tersebut ada yang satu ditahan, ada yang satu tidak ya. Iya benar. Kemudian apa yang menarik lagi tadi, Ded? Ya dari putusan sela terus hakim menyatakan bahwa terdakwa yang tidak ditahan di rutan karena sakit tidak ditahan enggak? Tidak ditahan tidak ya. Ditahan, tapi hakim menegaskan untuk yang tidak ditahan ini harus kooperatif, setiap sidang harus hadir. Apabila tidak hadir ya konsekuensinya hakim yang akan melakukan penahanan. Oke, tadi hadir ya? Tadi hadir. Dan ada medical recordnya ya? Ya, ada yang medical dipertimbangkan hakim untuk tidak melakukan penahanan ya dalam kondisi sakit. Tadi terdakwa yang dinyatakan sakit duduk ya? Duduk, hadir di persidangan, duduk di kursi ke depan kan, duduk di ruang sidang. Ada foto tangkapan layarnya nanti ada, ya? Oke, dan ini tim kreatif ya, tolong masukin ya. Oke. Kemudian kasus dugaan korupsi BSB ini juga menyedot perhatian Ded ya. Beberapa tokoh rakyat Sumsel itu telah berkomentar untuk dugaan korupsi ini ya. Kemudian apa yang menarik lagi tadi Ded? Dari keterangan jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan ada 30 saksi ya 30 saksi yang akan dihadirkan. Di antaranya boleh disebut? Di antaranya ya saksi-saksi yang dari pihak BSB yang saat itu ya. Yang sebelumnya sudah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumsel, yang sebelumnya sudah diperiksa di Kejagung, karena saat perkara ini penyidikan tim Kejati kan jemput bola dulu kan, kita pernah buat beritanya. Jadi untuk 30 saksi tersebut ya siap-siap nanti akan dihadirkan di persidangan kan. Oke ya. Kita juga pernah menghubungi ya mantan direktur saat kredit itu dikucurkan ya lewat telepon ya. Dan ada jawabannya. Apa jawabannya waktu itu? Jadi ingat nggak? Saat itu yang bersangkutan tidak mau berkomentar ya, dan dia mengaku diserahkan kepada sekretaris perusahaan yang sudah kita konfirmasi ya. Yang sudah konfirmasi ya. Yaitu Pak Topan. Apa jawaban Topan kemarin? Topan menjawab ya dia mengikuti proses hukum ya pihak BSB gitu. Oke ya. Kemudian dulu ada jumpa pada saat penahanannya kalau nggak salah ada jumpa pers ya. Dan Dedi juga hadir ya. Dan kita juga penonton Lesa SN, Dedi waktu itu juga meliput ya untuk memberikan ruang jawab bagi pihak BSB terhadap dugaan korupsi ini ya. Kemudian ada yang lagi dari putusan sela tadi deh. Putusan sela tadi agendanya ya. Ya, putusan sela yang dari hakim. Jadi hakim menyatakan minggu depan sudah masuk saksi dan memerintahkan jaksa penuntut umum
menghadirkan saksi-saksi untuk pembuktian perkara tersebut. Oke, 30 saksi lumayan banyak 30 Dan, ya. saksi, ya. 30 saksi itu dari mana saja Dan? Ada pihak luar atau dari ini bisa disebutkan nggak tadi? Tidak disebutkan nggak, tapi menurut Kasipenkum Kejati Sumsel 30 saksi itu yang jelas ada dari pihak BSB termasuk mantan dirut ya. Mantan dirut ya. Termasuk pihak-pihak yang kemungkinan dari pihak swasta mungkin ada. Oke ya. Tadi persidangannya terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum dan beberapa wartawan juga meliput ya. Ya, benar. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui, Suara Nusantara dan koran sn.com ya sangat intens membuat berita ini ya. Dan untuk berita online-nya mungkin malam ini sudah bisa, dibaca ya. Iya. Oke, Dan ada cerita lain tadi di balik persidangan mungkin? Ya, di balik persidangan ya mungkin karena terdakwanya ini yang satu tidak ditahan, satu ditahan. Yang untuk ditahan ya ada beberapa keluarga dari terdakwa yang ikut dalam persidangan. Ada yang ikut menyaksikan ya? Persidangan. Yang ditahan ya, yang tidak ditahan. Yang tidak ditahan? Ya. Yang tidak ditahan, ya itu yang tidak ditahan dari keluarganya menghadiri. Yang ditahan di rutan melalui virtual dari rutan lewat Pak Jo. Virtual ya. Oke, tadi hakimnya mungkin Dedi ingat siapa tadi? Ketua hakimnya Pak Eprata. Eprata ya. Kemudian JPU-nya? JPO Pak dari Jaksa Penuntut Umum Suhartono. Oh, Suhartono ya. Dan persidangan tadi lancar ya? Lancar. Lancar ya. Oke, masih ada yang ingin disampaikan Ded sebelum kita masuk ke sesi kedua? Ya terkait ini kan nanti dari fakta-fakta persidangan keterangan saksi itu kan akan mengungkapkan perkara ini lebih jelas benerangnya gimana jalan-jalan perkara itu kan. Mungkin dari apa? Saksi-saksi, skema pengucuran kredit ya, kemudian bagaimana proses kredit itu terjadi ya. Dan sebelumnya kita juga sudah membuat berita ini secara lengkap ya. Iya benar. Untuk penonton Lensa SN boleh klik beritanya di koran.sn.com ya, sangat lengkap ya. Dan untuk di YouTube Lensa SN kami utarakan sekali lagi, kami minta maaf tidak bisa menyebut nama-nama ya. Ya, untuk nama-nama itu ada di koran.sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Oke, dan agenda persidangan minggu depan ya. Minggu depan dengan agenda saksi. Tiap hari apa itu sudah teragenda? Rabu Kak. Tiap hari Rabu ya. Sekitar jam 9 atau jam 10 biasanya ya. Sekitar itu. Oke, Dek, kita masuk ke sesi kedua ya. Tentang sidang OTT Mubah. Nah, tadi agendanya apa Dek? Dalam perkara ini kan 3 terdakwa mengikuti persidangan secara virtual, termasuk saksi. Saksi ini ialah kontraktor yang telah divonis Kak ya. Boleh jangan disebut namanya ya. Jangan disebut, nanti bisa dicek di koran SN namanya. Kontraktor yang divonis ini menjelaskan bahwa ada pemberian uang, pemberian fee terkait proyek yang didapatkan oleh kontraktor tersebut di Mubah. Lewat transfer atau gimana tadi terungkap nggak, Ded? Ada yang transfer Kak, ada yang ditransfer ke salah satu terdakwa, kemudian ada juga yang diserahkan secara tunai. Ada ya? Ada Kak. Dan pada sidang minggu lalu ya, dari tangkapan layar yang dipoto Dedi itu terekam ya, beberapa transfer yang cukup banyak ya. Ya, ada yang nilainya beragam ya, hingga mungkin kalau di total itu banyak juga ya. Banyak Kak. Terungkap juga minggu lalu ya, total transfernya ya. Ya, hari ini juga dipertegas oleh si pihak kontraktor kan, karena pihak kontraktornya yang memberikan suap kan. Kalau menurut dia totalnya 3 miliar. 3 miliar ya. Dalam berapa waktu lama itu dia transfernya? Bertahap Kak. Dari 3 miliar ini ada yang tahun 2020 itu 2 miliar untuk izin proyek 2021 kan. Lumayan lama ya. Berarti sudah jalan 2 tahun ya. Sudah jalan 2 tahun. Malah pengakuan dari 2019 sudah memberikan fee. Mungkin Dedi bisa cerita? Ya, kalau dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, para kontraktor di Dinas PUPR ini kan memberikan fee untuk mendapatkan proyek Kak. Itu sudah berlangsung dari sebelum-sebelumnya, sudah jadi keterbiasaan. Sudah menjadi keterbiasaan. Sangat disayangkan ya. Ya. Kemudian yang menarik lagi apa tadi Den? Dari keterangan saksi? Ya, saksi mengungkapkan ada permintaan fee, ada pertemuan dengan Bupati saat itu ya, yang salah satu terdakwa ini di Jakarta Kak. Di Jakarta ya? Dan itu perantaranya terkait perantaranya dari terdakwa selaku kabid ya, selaku kabid mempertemukan dan si terdakwa yang kontraktor yang sudah divonis ini menyampaikan kalau dia berminat ingin mendapatkan proyek di Mubah. Jadi intinya dalam pertemuan itu membicarakan masalah proyek ya, dan mungkin juga fee ya. Iya. Ya, hingga terungkaplah ya. Dan beberapa saksi juga sudah banyak diperiksa nih, Ded ya. Banyak Kak. Banyak sekali diperiksa ya. Dan ini sudah agenda persidangan yang keberapa, Ded? Ingat Dedi?
Kalau sudah Lupa ya. lupa ya terlalu banyak. Tapi hampir ujung ini sebabnya kontrak salah satu saksi hari ini kan ialah saksi dari kontraktor yang sudah divonis kan. Artinya itu sudah masuk ke keterangan saksi fakta kan. Saksi fakta ya. Jadi ada istilah baru ya. Kalau saksi yang sudah divonis itu apa namanya? Saksi Jadi fakta. saksi fakta ya. Oke, untuk penonton Lensa SN, syuting ulas berita hari ini dilakukan di bulan puasa menjelang buka puasa juga ya. Ini di Iya. pukul 16:43 ya. Ini agak lemas-lemas ya, tapi kami tetap bersemangat menemani penonton Lensa SN untuk apa namanya? Ulas berita ya. Iya. Biar apa namanya? Berita-berita yang digarap di Lensa SN itu lebih jelas dan bermakna ya. Masih ada lagi yang disampaikan belum kita melangkah ke sesi berikutnya? Ya untuk sidang OTT di Muba ini kan masih keterangan saksi. Mungkin nanti akan ada ahli dari yang dia saksi yang meringankan dari si terdakwanya, Kak. Akan ada ya. Dan untuk saksi meringankan, kemudian keterangan saksi yang Iya. lainnya itu biasanya kita selalu buat ya. Buat, ya. Jadi koran Suara Nusantara dan koran SN.com selalu memberikan ruang ya Iya. untuk setiap agenda persidangan ya. Dan kita ulas sedikit bahwa OTT KPK Muba ini sangat disayangkan ya. Iya. Karena pada periode kepala daerah sebelumnya juga terjadi ya. Dedi juga meliput waktu itu ya. Iya, iya. Kemudian yang periode sekarang ya, dan menjelang Pilkada 2024 kita harapkan calon-calon yang akan bertarung untuk Pilkada Muba itu adalah calon-calon yang berkomitmen ya, agar tidak lagi terjadi ya cerita yang sama ya terjadi OTT ya. Dan kita harapkan Muba semakin maju dan berkembang ya, dan rakyatnya juga sejahtera ya. Oke, Den, masih ada lagi ceritanya? Ya, nanti KPK Muba persidangan digelar KPK pekan OTT depan. KPK di Muba maksudnya? Ya, OTT Muba persidangan akan digelar ke depannya lagi, Kak, dalam keterangan saksi. Oke, ini hari ini tidak ada agenda sidang masjid ya? Tidak ada. Dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, tapi kita ulas sedikit ya. Iya. Karena kemarin kita kedatangan Pak Muhammad Ridwan Iya, ya. benar, Kak. Muhammad Ridwan benar ya. Yang dulunya adalah JPU KPK ya. JPU adalah Jaksa Penuntut Umum KPK dan sekarang bertugas di mana, Den? Di Kejati Sumsel. Di Kejati Sumsel ya. Dia mengulas sedikit ya kemarin ya, sebelum kita ulas ya. Sangat miris ya dengan adanya dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ya, dana hibah senilai 130 miliar, tapi fisik masjidnya itu tidak nampak ya. Dan beberapa statementnya itu di luar rekaman itu juga ada ya, tapi itu mungkin kita buat untuk koran SN.com saja ya. Kemudian agenda persidangan Masjid Sriwijaya ini kapan, Den? Rencananya besok ya, hari besok Kamis. Ya, besok hari Kamis tanggal 21 April ya. Besok agendanya apa, Den? Ingat? Agendanya masih saksi ya, saksi untuk 2 terdakwa. Saksi untuk 2 terdakwa ya. Kemudian hal yang menarik dari perbincangan di antara wartawan apa tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, Den? Ya sejauh ini masih persidangan mungkin terkait kerugian negara ya, di mana Kejati Sumsel masih menyatakan total loss kan, sedangkan dari tingkat pengadilan negeri Palembang dan pengadilan tinggi Palembang kemarin kan ada perbedaan ya. Ada perbedaan ya. Kemudian yang divonis ada berapa, Den? Untuk mengingatkan penonton kita. Dalam perkara ini 6. Sudah 6 ya. 6. Dan yang dalam agenda persidangan 6. ada berapa terdakwa juga? 6 juga 6, ya. jadi total 12 gitu kan. Ada 12 ya. Oh, lumayan banyak ya. Kita juga mengutip statement dari mantan JPU KPK Pak Roy Riyadi ya, yang sekarang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulya. Assalamualaikum Pak Roy, mudah-mudahan nonton Lensa SN ya. Dan dia mengatakan bahwa ada energinya agak terkuras ya untuk agenda persidangan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini ya, karena begitu banyak saksi yang diperiksa dan data-datanya juga sangat banyak ya. Dan dia juga sangat miris juga dia. Oke ya. Kemudian hal yang menarik lagi sebelum persidangan besok, apa yang Dedi dapat? Hal menarik ya mungkin persiapan dari persidangannya. Terkadang kan sidang ini diagendakan jam 9, kadang molor. Oh, molor ya, bulan puasa ya. Kadang sesuai jadwal. Sebab perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Palembang ini kan banyak, Kak, dari seluruh Kabupaten Sumsel ya yang disidangkan. Khusus untuk perkara-perkara yang menonjol itu biasanya
ketua majelis hakim langsung dipimpin oleh ketua PN, wakil ketua PN gitu Kak. Oke ya, mungkin karena ini persidangan yang banyak Menyedot perhatian masyarakat ya. Dan biasanya persidangan itu dibuka untuk umum ya. Iya. Dan walaupun masa pandemi masih terbuka juga untuk umum Masih ya. terbuka asal tetap prokes kan. Biasa Tetap tidak prokes prokes, nanti sapam ngampiri. Tetap harus pakai masker ya. Pakai masker, jaga jarak masih tetap. Oke, kita langsung ke sesi berikutnya. Ini tentang persidangan 10 anggota Muara Enim ya. Iya Kak. Tadi ya. Ini agendanya sore ini ya. Iya, sebenarnya agendanya dari siang tadi Kak ya. Hakimnya sama dengan ketua majelis hakim sama dengan di perkara BSB ya, di mana Bapak Eprata ketua hakimnya. Di mana nama kasusnya kan dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Ada 10 anggota DPRD ya? Ya, 10 anggota DPRD. Hadir semua tadi? Tadi virtual? dihadirkan Kak. Dihadirkan langsung karena agenda hari ini kan pemeriksaan terdakwa. Oke. Apa cerita menarik tadi, Dek? Dari para terdakwa yang dihadirkan secara langsung kan satu persatu ditanyai oleh jaksa penuntut umum KPK Kak ya. Di mana timnya ya JPU KPK itu terdiri dari Asri dan Ricky ya. Mereka menanyakan terkait fee yang para terdakwa dapatkan dalam perkara tersebut. Terdakwa mengakui ada yang mendapat 200 juta, ada yang 200 lebih ya, 200 juta, kisaran itulah Kak. Kisaran itu. Dan mereka nih 10 orang ditahan ya sekarang ya? Sekarang ditahan di rutan Pak Jo, di mana KPK menetapkan 25 anggota DPRD Muara Enim kan. Dari 25 DPRD Muara Enim, 15 masih di KPK kan, masih proses, dan 10 udah dipindahin di rutan Pak Jo dan proses persidangan Kak. Jadi uang 200 juta. 200 juta itu dari mana menurut mereka? Terungkap nggak? Terungkap Kak. Katanya untuk membantu pileg Kak. Membantu pileg ya? Karena mereka kan menyalon lagi saat itu. Dan uang itu untuk itu ya berarti ya? Untuk apa? Sibuk-sibuk menjelang pileg ya? Memang secara gamblang salah satu terdakwa menyebut dari uang yang diterima itu dibagi-bagikan Kak. Oh, dibagi-bagikan. Jadi karena uang itu habis ya? Habis. Karena saat itu dia sibuk Hamin 2 pileg, jadi uang yang diterima itu langsung dibagi-bagikan untuk gitu ya. Tapi tetap saja itu namanya fee ya. Tetap saja itu fee namanya. Dan itu terungkap di persidangan. Terungkap dari pengakuan mereka Kak. Dari 10 orang itu mengungkap yang sama. Iya. Dan angka yang mereka terima beragam atau sama, Den? Ada yang beda-beda tipis sih, ada yang 200 lebih ya. Rata-rata mayoritas diberi 200 juta, yang katanya sih bantuan. Tapi mereka mengakui ya? Mereka mengakui dan ada yang dikembalikan. Ada yang dikembalikan. Ada yang sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Bahkan yang dikembalikan itu mengaku dikembalikan setelah mereka ditahan oleh KPK. Oh, itu pengakuan mereka Kak. Pengakuan mereka ya. Dan sangat miris ya. Kemudian kita mengutip dikit ya. Kemarin kita kedatangan yang Pak Ridwan ya, bahwa tentang korupsi ya. Saya penonton SASN, saya bertanya tentang kenapa korupsi ini banyak terjadi ya. Bukan hanya di Sumsel tapi di banyak tempat ya. Dan menurut Pak Ridwan itu tentang gaya hidup ya. Iya benar. Dan mungkin sudah menjadi lingkaran ya, dan sangat disayangkan ya, akibat gaya hidup hingga terjebak dengan praktek korupsi ya. Oke ya, mungkin salah satu poinnya itu tadi ya. Kemudian agenda yang menarik lagi Den, dari 10 anggota Muara Enim yang disidang tadi. 10 anggota DPRD Muara Enim kan pemeriksaan terdakwa ya. Mungkin ke depan agenda sidangnya menjelang tuntutan Kak. Menjelang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Oke ya. Oke, tim kreatif Maggie dan Ilham, sudah berapa menit kita? 19 menit ya. Berarti udah di ujung obrolan kita ya. Oke, mungkin kita mengulas dikit 1 menit lagi ya tentang dugaan korupsi pembebasan lahan jalan tol Oki. Mungkin Dedi bisa cerita itu ya. Ya, untuk tol itu tadi kan sempat kita konfirmasi ke Kasipenkum terkait penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol di Oki ya. Sampai saat ini penyidikan dikatakan Kasipenkum masih berjalan ya. Di mana dalam penyidikan ini jaksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangka dalam perkara tersebut Kak. Oke ya. Dan untuk berita lengkapnya baca koran sn.com malam ini, dan
Suara Nusantara edisi cetak besok ya. Iya. Di halaman 1 Dan ya. Halaman 1. Oke ya. Oke penonton Lensa SN, kita sudah di ujung obrolan dan biasanya kalau ulas berita kita ada quotes ya. Quote kita sore ini, sekeras apapun usaha yang Anda lakukan, ada kenyataan yang harus Anda terima. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.